bagi pemilih yang posisinya berada di rumah sakit. Nanti kita ada petugas yang bergerak untuk mendatangi rumah sakit. Ada petugas KPPS kita, ya, ditemani oleh saksi dan pengawas TPS, termasuk surat suaranya yang dibutuhkan Bapak. Karena itulah teman-teman PPS harus memastikan rumah sakit yang ada di masing-masing wilayahnya itu ada berapa pasien, ya, supaya disiapkan surat suaranya. Surat suaranya dari mana? Dari TPS sekitar. Ya, jadi kalau misalnya ada satu TPS yang surat suaranya masih tersisa, maka KPPS yang ada di TPS itulah yang harus mendatangi rumah sakit. Dan itu sudah dilakukan saya kira oleh teman-teman penyelenggara di bawah pada saat pemilu yang lalu, termasuk pemilu 5 tahun yang lalu juga melakukan itu, sehingga petugas kita itu sudah terbiasa melayani para pemilih yang ada di rumah sakit. Kalau untuk Selamat datang di Banten Pro Podcast. Ya, kali ini pada kesempatan ini kita akan membahas kesiapan pilkada di Banten ya khususnya, karena sesaat lagi kita akan memberikan suara kita masing-masing di setiap TPS yang akan dimulai pada tanggal 27. Nah, ini udah tanggal 4 hari lagi ya kita akan mencoblos gitu ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih detail untuk kesiapan saat ini penyelenggara khususnya KPU Banten. Nah, saat ini kita ada bersama Pak Ahmad Subagja sebagai Ketua Penyelenggara di KPU Provinsi Banten. Selamat datang Pak di Banten Pro Podcast. Selamat datang, Mas. Nah, kali ini juga kita kedatangan akademisi dari Cilegon ya, dari STIT Al Khairiyah Cilegon, Pak Humaydi. Selamat datang Pak. Ya. Kedua narasumber kita akan membahas secara detail untuk kesiapan pilkada di Banten untuk mencapai 100% agar tercapai pilkada yang baik, bagus, berjalan dan lancar. Nah, gimana Pak kabarnya saat ini? Masih bolak-balik Cilegon ya? Alhamdulillah, kita masih memastikan semua persiapan pemungutan suara bisa berjalan dengan baik. Masukan kita di bawah juga siap untuk melaksanakan tugas di tanggal 27 November. Kalau untuk Bapak gimana Pak kabarnya akademisi ini? Alhamdulillah. Pak, untuk saat ini kan KPU untuk hari-hari ini 4 hari semakin padat ini Pak untuk membahas mengamankan surat suara segala macam dan distribusi. Nah, saat ini Pak kesiapan KPU Banten untuk tanggal 27 itu seperti apa? Ya, pertama tentu kami memastikan semua pemahaman teman-teman PPK, PPS, dan PPS itu sama, linear. Apa yang kami sampaikan terhadap mekanisme pelayanan pemilih, proses pemungutan dan penghitungan suara, sampai dengan selesainya pemungutan dan penghitungan suara. Itu yang coba kami pastikan kepada jajaran kami. Yang kedua, bahwa hari ini tuh hari terakhir kampanye. Jadi nanti malam semua APK itu harus dibersihkan, diturunkan baik oleh KPU, oleh pemerintah daerah maupun oleh teman-teman tim paslon. Tentu disaksikan oleh teman-teman Bawaslu, dan kita berharap memang esok di tanggal 24 hari pertama hari tenang itu sudah tidak ada lagi agenda kampanye, pemasangan atribut, sampai dengan kegiatan-kegiatan yang itu bisa menimbulkan perspektif soal kampanye di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di dalam masa waktu kurang lebih 4 hari ke depan, logistik juga sekarang sudah standby di masing-masing kecamatan. Kami memastikan bahwa semua logistik itu sudah berada di kecamatan sehingga tinggal diturunkan ke desa atau kelurahan, dan di tanggal 26 malam itu harus sudah ada di masing-masing TPS. Berarti semua berjalan dengan semestinya Pak ya, termasuk mudah-mudahan seperti itu. Untuk mengamankan APK-APK ini agar tidak lagi tersebar di jalanan segala macam. Oh iya, kami sudah rapat dengan seluruh stakeholder, dengan Bawaslu, dengan tim paslon, dan pemerintah daerah, dengan aparat kepolisian. Kita ingin memastikan bahwa
tanggal 24 di hari tenang itu sudah tidak ada lagi gambar pasangan calon yang terpasang di ruang publik. Karena itulah kita ingin ada komitmen bersama antara penyelenggara, pemerintah daerah, peserta pemilu, termasuk di jajaran aparat kepolisian, itu juga sama-sama punya komitmen dengan negara ini. Tadi yang disampaikan Pak tadi sebagai akademisi, bagaimana Pak untuk menilai kinerja satu KPU, kesiapannya itu dari kacamata sebagai akademisi di Banten? Oh iya, saya mengamati sejak awal KPU melakukan sistematika mulai dari perekrutan BPK, PPS, ya, sampai semua aturan-aturan yang sudah diberlakukan, ya. Cuma semuanya saya kira KPU Banten sudah siap untuk melaksanakan pilkada serentak di tanggal 27 itu. Sehingga kalau saya lihat yang awalnya mungkin di tahun 2019 65%, saya kira ini akan meningkat jadi 75% partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pemilu ini. Karena indikator penilaiannya adalah semua lini digerakkan oleh KPU itu sendiri, baik itu oleh struktur bawahnya maupun pemilih partisipatif dari masyarakat, organisasi, kampus, semua itu sudah dilakukan oleh KPU Banten. Sehingga saya kira ini sudah 98% mungkin ya, yang sudah dilakukan oleh KPU itu. Sehingga artinya kami selaku akademisi menilai itu sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Jadi saat ini untuk kesiapan lumayan yang menuju ke 100% banyak untuk segala macamnya kesiapan dan mulai pembersihan APK. Nah itu untuk surat suara sendiri Pak. Nah di Banten ini sampai sejauh mana sih distribusi surat suara, dan ini kan musim hujan juga Pak ya, cuaca tidak menentu. Nah saat ini kan sudah dipetakan beberapa lokasi di Banten itu masuk ke rawan bencana. Nah kesiapan dari KPU ini seperti apa dan sampai kapan sih distribusi ini disalurkan ke TPS apa sampai H1 atau bagaimana? Jadi memang kita punya pengalaman yang kurang baik ya di pemilu kemarin di tanggal 14 Februari, bahwa ada banyak TPS ternyata pada saat hari H itu menjelang hari H malam hari itu hujan cukup deras sehingga di beberapa TPS itu tidak bisa melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara, dan itu terjadi di beberapa TPS, misalnya di daerah Tangerang Selatan, di daerah Kota Tangerang, kemudian di daerah Kabupaten Tangerang, kemudian di Lebak dan di sebagian Palembang. Nah itu yang kemudian menjadi antisipasi kita untuk memastikan bahwa pilkada sekarang mereka sudah bisa mengantisipasi dari pengalaman yang lalu. Minimal ada pergeseran pendirian TPS yang tadinya memang situasinya rawan banjir, ya kita minta digeser ke tempat yang jauh lebih aman, di dataran yang lebih tinggi, atau misalnya bisa memanfaatkan ruang-ruang sekolahan misalnya, dan itu bisa difungsikan sebagai TPS. Kemudian soal distribusi logistik, kita memastikan bahwa hampir di seluruh wilayah kabupaten kota posisi logistik sekarang rata-rata sudah ada di kecamatan. Ya, sudah ada di kecamatan dengan semua logistik sudah tersegel rapi di dalam kotak suara. Nah, kita berharap di tanggal 25, 26 atau di tanggal 26 itu sudah didorong ke masing-masing desa dan TPS, supaya teman-teman TPS juga tidak terlalu lama, atau teman-teman di desa tidak terlalu lama untuk menunggu logistik, sehingga sekarang posisinya masih di kecamatan. Nah soal distribusi logistik itu kita pastikan semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS, ya, termasuk surat suara. Di beberapa wilayah misalnya 4 atau 5 hari yang lalu memang masih ada
surat suara yang belum sesuai jumlahnya, tapi dipastikan saat ini sudah tercukupi dan posisinya sudah ada di dalam kecamatan masing-masing. Nah, kita berharap memang situasi itu menjadi antisipasi kita memastikan bahwa pada saat hari H itu tidak ada lagi TPS misalnya yang kekurangan atau yang kelebihan suara dipastikan sesuai dengan masing-masing DPT di setiap TPS. Nah, kemudian soal petugas KPPS, kita sudah melakukan penguatan terhadap pemahaman kemampuan anggota KPPS supaya pemahaman sama. Karena sesungguhnya harusnya memang sekarang bisa lebih mudah dan lebih cepat. Karena logistiknya sedikit, surat suaranya hanya ada 2 jenis surat suara dibandingkan misalnya pemilu yang lain. Jadi proses penghitungan itu lebih cepat dibandingkan misalnya pemilu legislatif. Ya, terima kasih. Untuk distribusi udah merata Pak ya, untuk tempat-tempat dalam meja juga udah dipetakan lah. Kira-kira untuk keamanan agar tidak terjadinya, ini kan banyak isu di luar sana ada terjadinya keamanan yang ada yang oknum yang menyalahgunakan. Nah, ini gimana Pak? Untuk keamanan distribusi logistik ini ada berapa anggota yang mengawal dari pihak kepolisian atau dari Panwas atau dari KPU sendiri untuk mengawal sampai ke titik lokasi? Oh iya, itu menjadi domainnya dan kewajiban aparat kepolisian ya untuk mengawal distribusi logistik, dan kami sudah instruksikan di seluruh kabupaten kota ketika logistik itu digeser dari KPU atau dari bidang KPU ke kecamatan masing-masing, itu harus ada pengawalan dari aparat kepolisian, termasuk ada Panwas ya, yang melekat memastikan bahwa logistik ini aman. Dan saya kira soal pergeseran itu teman-teman di kabupaten kota sudah melakukan itu, sehingga semuanya ada dalam proses pengawalan sampai dengan logistik itu ada di dalam wilayah kecamatan masing-masing. Biasanya di kecamatan itu di aula kecamatan gitu ya, yang mereka gunakan untuk penyimpanan logistik sementara sampai dengan tanggal 26 mereka akan geser ke masing-masing kelurahan dan seluruh TPS di masing-masing desa kelurahan. Berarti distribusinya udah lengkap Pak ya, tinggal dari titik 1 ke titik TPS ya? Iya, posisi logistik itu sekarang sudah tersegel di dalam kotak suara masing-masing. Baik surat suara, kemudian ada formulir, kemudian ada seluruh kebutuhan alat yang ada di dalam TPS, semuanya ada di dalam kotak. Nah, untuk menanggapi ini Pak, sebagai akademisi kita ini kan ada kondisinya ini keamanan yang udah aman Pak ya, ini melekat banget dari pihak kepolisian juga aman bawah. Nah, ini tanggapan gimana Pak terkait distribusi yang sudah merata ke setiap titik di TPS di Banten ya? Gimana? Terkait dengan masalah pengamanan ini, tentu kan tadi sudah kita paparkan oleh sudah terkait masalah ini ranahnya aparat atau kepolisian, tentu mereka sudah berupaya semaksimal mungkin dalam rangka memaksimalkan pemilu yang tinggal sebentar lagi, 3 hari ya, 3 hari ini sudah memaksimalkan untuk pelaksanaan tanggal 27. Artinya baik itu di KPU provinsi sendiri maupun di PPK di kecamatan maupun di desa nanti juga kan sudah sudah disiapkan sama aparat itu sendiri. Artinya semuanya tidak hanya dari aparat, saya kira itu sudah ada pengawasan melekat ya dari Panwas ya, terus ada juga PPK, PPS ya, itu sudah melekat ketika akan digeser logistik itu semuanya ada pengawasan yang melekat dari stakeholder yang ada itu, dari panitia atau penyelenggara itu sendiri, semuanya sudah siap untuk penyelenggara itu. Nah, antisipasi Pak, ini kan kembali lagi kita musim penghujan Pak ya, antisipasi seperti surat terus meskipun sudah diamankan segala kemungkinan kan pasti terjadi. Nah, untuk antisipasi misalnya ada kerusakan mungkin satu blok surat suara itu. Nah, ini untuk pengajuan dari pihak PPK ke KPU atau gimana untuk penggantian surat suara itu atau gimana Pak?
Ya, jadi eh, sistem pengamanan surat suara itu memang sekarang itu jauh lebih baik ya. Artinya bahwa surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara itu dimasukkan terlebih dahulu di dalam plastik, ya. Plastik yang memastikan bahwa surat suara itu tidak aman, tidak terkena air lah. Termasuk misalnya kardus atau kotak suara yang nanti digunakan oleh para tugas KPPS itu juga dibungkus di dalam plastik. Jadi kotaknya itu dimasukkan kembali ke dalam plastik. Supaya kenapa? Mengantisipasi ya situasi yang musim hujan ini. Jadi walaupun misalnya terkena air karena dibungkus oleh plastik, maka kotak suara itu aman. Nah, memang ini mengambil pelajaran dari beberapa pemilu yang lalu, sehingga kotak suara yang kita gunakan itu bisa tetap aman sampai dengan ada di TPS. Pak, ini lebih ke ada satu pertanyaan masukan dari masyarakat ya terkait pelaksanaan ini. Ada salah satu DPT misalkan, satu di kampung satu. Nah, ini mencoblos di kampung sebelah. Nah, ini banyak terjadi di lapangan, banyak juga masukan dari masyarakat terkait ini. Bagaimana jika misalkan seseorang ini pengen mencoblos di lokasinya sendiri, tidak di lokasi sesuai surat suara yang ditetapkan? Oh iya, jadi apabila misalnya masyarakat dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain atau dari kabupaten ke kabupaten kota lain di dalam Banten, sepanjang mereka memiliki surat keterangan pindah memilih pasti akan dilayani. Artinya bahwa orang pindah memilih itu kan ada sesuatu, misalnya karena dia ada pekerjaan atau karena dia ada keperluan keluarga atau ada lain hal yang memungkinkan mereka memang harus pindah begitu ya. Karena misalnya TPS-nya rawan banjir atau terkena bencana dan seterusnya, itu kan situasi yang tidak bisa kita duga. Itu bisa dimungkinkan mereka itu pindah memilih. Atau misalnya ada keluarganya yang sakit, nah, itu bisa dilayani sebagai pemilih pindahan sepanjang yang bersangkutan itu melaporkan kepada petugas PPS untuk mengurus surat pindahnya. Dan kita sampaikan kepada para petugas kita di bawah, sepanjang ada surat keterangan pindah memilih, itu mereka boleh untuk bisa memilih di TPS tujuannya. Kecuali kalau misalnya orang Jakarta pindah ke Banten, ya nggak bisa. Kenapa? Kayak KTP-nya KTP Jakarta, sedangkan ini kan pilkada, itu nggak bisa kecuali kalau pemilu nasional. Seperti pilpres, betul. Ya Pak, gimana Pak kalau menurut Bapak ini harus ada apa tadi Pak, surat pindah memilih? Ini bagaimana Pak? Misalnya masyarakat kan masih saat ini masih banyak yang awam nih, oh pakai KTP aja bisa kok mencoba segini, ya takutnya ada selisih di lapangan. Nah, ini gimana Pak? Nah, kalau kita kira-kira mempermudah kita mempermudah tanpa adanya surat keterangan seperti itu, yang direpotkan itu adalah penyelenggara. Karena sesuai dengan DPT biasanya itu sudah ada hitungannya kan. Kalau kita main pindah-pindah saja tanpa adanya pelaporan terlebih dahulu dengan alasan begini semuanya. Ini kok sekarang sudah zaman modern, terus sudah canggih, kok masih harus pakai surat pindah segala macam seperti itu. Tidak bisa langsung kah? Kan ada itu untuk mengecek kita TPS berapa dan itu saya lupa itu. Cek DPT online itu kan bisa di situ. Kenapa harus berlaporan seperti itu? Nah, ini kemungkinan belum ada sistem yang menyiapkan hal itu, makanya saya kira ya apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Sujai tadi itu ya harus ada pelaporan terlebih dahulu supaya jangan ada kelebihan surat suara dan ketimpangan juga ada kelebihan lagi. Kira-kira seperti itu, artinya itu sudah tepat. Kalau main copot-copot saja kan nanti yang direpotkan dengan kena kasus penyelenggara. Saya kira seperti itu. Berarti saat ini berjalan bagus Pak ya untuk pilkada 4 hari lagi ini. Semoga masyarakat bisa memilih pilihannya dengan hati nurani, tidak ada hal-hal yang menyimpang ya. Dan ini 4 hari lagi tanggal 27
Semoga masyarakat di Banten itu sehat walafiat, bisa langsung datang ke TPS. Nah Pak, untuk yang sakit misalnya itu masih ada program door to door nggak dari KPU Banten? Oh iya, datang ke rumah sakit. jadi kita melayani bagi pemilih yang posisinya berada di rumah sakit. Nanti kita ada petugas yang bergerak untuk mendatangi rumah sakit. Ada petugas KPPS kita, ya, ditemani oleh saksi dan pengawas TPS, termasuk surat suaranya yang dibutuhkan Bapak. Karena itulah teman-teman PPS harus memastikan rumah sakit yang ada di masing-masing wilayahnya itu ada berapa pasien, ya, supaya disiapkan surat suaranya. Surat suaranya dari mana? Dari TPS sekitar. Ya, jadi kalau misalnya ada satu TPS yang surat suaranya masih tersisa, maka KPPS yang ada di TPS itulah yang harus mendatangi rumah sakit. Dan itu sudah dilakukan saya kira oleh teman-teman penyelenggara di bawah pada saat pemilu yang lalu, termasuk pemilu 5 tahun yang lalu juga melakukan itu, sehingga petugas kita itu sudah terbiasa melayani para pemilih yang ada di rumah sakit. Kalau untuk terkait itu apa dari KPU-nya mencari yang sakit di mana, atau harus ada laporan dulu dari si DPT si pemilih ini untuk bahwa si DPT ini sakit atau? Ya, biasanya teman-teman KPU kabupaten kota melakukan rakor dengan para direktur rumah sakit atau pengelola rumah sakit. Mereka punya datanya pasti, pasiennya berapa yang ada dirawat inap gitu ya, dan itu disampaikan kepada KPU. Nanti KPU akan berkoordinasi dengan masing-masing kecamatan atau desa, sehingga data itu didistribusikan ke bawah. Nah, teman-teman TPS yang di bawah itulah yang kemudian akan keliling ke rumah sakit terdekat, karena datanya kan mereka punya. Karena itulah komunikasi dan koordinasi itu penting, ya, karena dengan adanya koordinasi maka data pasien di masing-masing rumah sakit itu pasti mudah untuk dilayani. Karena kita harus siapkan surat suaranya, tidak tiba-tiba. Ya, surat suaranya disiapkan, kemudian TPS mana saja yang dekat dengan rumah sakit, supaya teman-teman KPPS ini juga bisa bekerja maksimal dan tahu kapan mereka jadwalnya melayani pemilih yang ada di rumah sakit. Tidak bisa dari pagi, biasanya mereka itu akan melayani di jam 11 ke atas, kan, untuk datang ke rumah sakit. Siap, Ekbis Banten ini kita udah berbincang lama ya, beberapa hampir setengah jam. Nah, ini kan sudah kita bahas dari surat suara yang saat sudah ada di lokasi TPS dan PPK yang sudah distribusikan ke setiap titik, termasuk ke APK yang sudah diamankan ya, yang sudah dibersihkan sampai harus besok selesai ya. Oke. Harus selesai. Nah ini udah lama ini. Ini kita harapannya seperti apa sih untuk Pilkada Banten ini, harapannya agar Ya, pertama tentu kami berharap bahwa partisipasi pilkada itu harus sama tingginya dengan pemilu nasional. Pemilu nasional kemarin partisipasinya di angka 82%, cukup tinggi lah pemilu di Indonesia. Dan kita berharap pilkada sekarang, pemilihan gubernur, bupati, wali kota juga partisipasinya sama, minimal di angka itu. Walaupun biasanya dari beberapa pilkada yang dilakukan, itu pilkada itu partisipasinya tidak linear dengan pemilu nasional. Pemilu nasionalnya tinggi, pilkadanya biasanya rendah partisipasinya, karena mungkin tingkat kepentingan masyarakat itu tidak sekuat pada saat pemilu nasional. Nah, kita berharap masyarakat yang ada di Banten itu bisa hadir di tanggal 27 November ke TPS, mensukseskan pilkada, menentukan pilihannya. Jadi jangan sampai mereka tidak mau memilih, mereka harus mau memilih supaya ada rasa tanggung jawab, komitmen terhadap wilayahnya, terhadap daerahnya, untuk memastikan bahwa pemimpin yang dia pilih memang pemimpin yang dia butuhkan, bukan keinginannya, tapi yang dia butuhkan untuk masyarakat Banten. Saya kira itu. Sebagai Indonesia harapannya untuk pemilu saat ini. Nah, kita punya harapan yang sangat tinggi sebenarnya. Menaruh harapan pada pemimpin yang akan datang ini. Jadi kita berharap masyarakat semua dimanapun berada, terutama di Provinsi Banten,
untuk datang di tanggal 27 November itu untuk memilih pemimpinnya sendiri, bukan dipilih sama orang. Artinya dia hanya menjadi penonton walaupun dia punya hak pilih tapi tidak memilih. Pengennya punya pemimpin tapi sebenarnya dia tidak memilih seperti itu. Ya kalau pemimpin dia pasti pemimpinnya, tapi yang penting kan dia di tanggal 27 November itu harus datang untuk mencoblos sesuai dengan di mana dia TPS-nya berada, seperti itu. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Ini terakhir, agar Banten lebih baik, kalian gunakan hak pilihnya, sahabat Banten Pro, agar memilih dengan hati, tidak terprovokasi, tidak tertekan, sesuai pilihan hati. Terima kasih telah podcast dengan Banten Pro, Pak. Terima kasih banyak. Sama pilkada dengan damai. Oke. Oke. Terima kasih banyak.